application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai social engineering ya. Khususnya yang berhubungan dengan penipuan. Karena banyak dari antara Anda yang sudah bertanya-tanya, Pak, sekali-sekali dong ngomong lagi seperti dulu soal penipuan, jangan politik melulu. Oke, ini saya ngomong nih ya soal penipuan, khususnya social engineering. Kemudian nanti sebentar lagi juga saya akan bahas mengenai P-Network yang sebentar lagi katanya tanggal 20 Februari tepatnya jam 15.30 kalau saya tidak salah ya, WIB itu open mainnet ya, setelah ditunggu-tunggu 6 tahun. Nah, kita akan lihat nih, bener nggak nih open mainnet ya. Banyak orang yang kesel sama konten-konten saya mengenai P-Network atau kalau tepatnya P-Coin ya. Setelah ini mau open mainnet ya, wah nyerang saya gitu ya. Makanya akan saya bahas, tenang aja ya. Oke. Langsung deh nih ya, kita masuk mengenai social engineering ya. Apa itu social engineering? Social engineering adalah sesuatu rekayasa yang dibalut dengan situasi sosial ya, yang ujung-ujungnya untuk menipu orang yang ditarget. Sekali lagi, social engineering adalah suatu rekayasa ya kasarnya penipuan ya, yang dibalut dengan kondisi sosial yang menyebabkan seseorang jadi tidak sadar bahwa dia sedang dalam kondisi mau ditipu. Nah, Anda sudah tahu kan beberapa penipuan-penipuan yang sudah banyak menelan korban ya, khususnya melalui pesan WhatsApp atau Telegram. Dan itu sudah sering dibahas sebenarnya, tapi nggak ada salahnya saya bahas ini. Sekaligus nanti saya kasih lihat lagi beberapa social engineering atau rekayasa penipuan yang modus baru, yang makin lama makin canggih ya. Ini agar Anda tidak mudah terkuras rekening bank Anda. Oke, jadi begini. Modus kuno adalah Anda mendapatkan WhatsApp gitu ya, atau pesan singkat yang misalnya begini. Datang ya ke undangan pernikahan anak saya, klik di sini undangannya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang paling banyak adalah nomor WA yang mengirim undangan itu ke Anda, nomor yang tidak Anda kenal. Kalau Anda klik siapa nomor itu, namanya pun Anda tidak kenal. Tapi mungkin saja dia pakai profile picture teman Anda yang Anda kenal, kan bisa dicuri kan, dari Facebook atau bahkan dia curi dari WA teman Anda itu, kemudian dipakai sebagai profile picture dia, ya. Seakan-akan itu adalah nomor baru teman Anda itu, ya. Kalau Anda tidak cek and recheck, wah ini si Badu nih yang ngirim nih, oh dia pasti pakai nomor baru nih. Anda langsung klik itu undangan yang dia maksud. Nah, inilah yang dimaksud dengan social engineering. Sebuah rekayasa. Kenapa saya bilang rekayasa? Karena pengirimnya itu bukan si Badu, orang lain, tapi dia pakai profile picture si Badu. Sehingga Anda merasa, oh ini teman saya nih. Ya. Dibalut dengan kondisi sosial, dalam hal ini mau memberikan undangan karena anaknya mau menikah. Kalau Anda dapat hal seperti ini, ya, apalagi nanti saya kasih lihat yang Telegram ya. Bisa itu dari nomor yang bersangkutan dengan profile picture yang bersangkutan, sehingga Anda nggak curiga. Kalau WA masih bisa Anda curiga ya, nomornya baru, kemudian meskipun dengan profile picture teman Anda.
Yang bodohnya kalau penipunya itu pakai profile picture yang Anda nggak kenal, nomornya Anda nggak kenal, siapa dia juga Anda nggak kenal. Itu bodoh banget. Itu penipuan paling bodoh. Nah, yang paling pintar adalah dia pakai profile picture teman Anda, nomornya bisa sama atau bisa beda, ya, sehingga Anda langsung klik itu undangan. Padahal ketika Anda klik, yang Anda download itu bukan undangan pernikahannya. Itu adalah sebuah aplikasi, ya, yang nantinya aplikasi itu bisa mencatat misalnya password atau PIN Anda ketika Anda melakukan transaksi melalui mobile banking. Ya. Sehingga dengan data yang dia dapat melalui aplikasi yang ditanamkan di HP Anda itu, dia bisa melakukan transaksi itu seakan-akan dia adalah Anda. Nah, Anda sudah masuk jebakan Batman di situ. Tapi itu adalah modus kuno, tapi masih saja bisa menelan korban. Itu modus pengiriman undangan ya. Ada lagi yang ngirim seakan-akan dari Polda atau dari kepolisian yang bilang Anda kena e-tilang. Ini surat tilang Anda. Silakan dibaca dan selesaikan, misalnya begitu ya. Wah, Anda takut ya, di mana saya melanggar ya? Apalagi kalau Anda memang kalau mengendarai mobil atau motor sering melanggar lampu merah, ya, marka jalan dan lain-lain. Anda takut dong. Nah, inilah rekayasa sosial lagi ya. Anda klik itu surat tilangnya ya, yang dimaksud oleh pengirim itu yang ngaku polisi. Padahal ketika Anda klik, itu bukan surat tilang. Tetapi Anda mendownload aplikasi malware yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Yang bisa mencatat login, PIN, dan lain-lain ketika Anda melakukan transaksi mobile banking. Sehingga kemudian dia bisa melakukan transaksi itu seakan-akan dia adalah Anda. Dan uang Anda di bank Anda akan dikuras. Apalagi modus yang serupa seperti itu, ya. Selain kirim undangan, kirim surat tilang, ya. Bisa juga dari berbagai instansi lah. Pokoknya variasinya seperti itu. Misalnya WhatsApp-nya dari PT Pos Indonesia yang bilang ini ada kiriman yang belum Anda ambil, ya. Silakan klik di sini untuk mengetahui kiriman apa gitu ya. Anda klik, sama aja lah. Anda ujung-ujungnya mendownload aplikasi seperti itu. Oke? Itu sebenarnya modus kuno, tapi masih terus berlangsung. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan modus yang agak sedikit canggih. Jadi begini. Nah, di catatan saya ini, saya mencatat ya. Ada teman ya, dia pesan makanan melalui aplikasi TikTok Live katanya ya. Dia sudah bayar ya. Makanan itu dia sudah bayar tapi tidak kunjung sampai. Saya bukan bilang yang jual makanan di TikTok Live itu semuanya jahat ya. Tapi kalau Anda pesan melalui, sekali lagi bukan promosi ini ya, melalui GoFood atau GrabFood gitu ya, itu sudah pasti benar lah. Nah, kemudian dia sudah bayar makanannya tapi nggak sampai. Oke? Kemudian dia tulis message ke si pedagang itu ya. Nah, kemudian nggak berapa lama ada WA masuk. Canggih ya. WA masuk. Ini di engineering, di rekayasa. Memang ini komplotan ya. Begitu ada WA itu masuk ya, yang katanya mau membantu pengembalian uang yang sudah dibayar. Senang dong. Makanan nggak sampai, komplain, WA masuk. Oke, kami akan kembalikan uang yang Anda sudah bayar gitu ya. Anda harus klik ini untuk memproses pengembalian uang. Ya, Anda mau dong. Misalnya makanan yang Anda order 100.000 lebih dah. Ya, 100.000 kan relatif ya, bagi beberapa orang lumayan itu. Dia kliklah link yang dikasih gitu ya. Atau dia scan barcode yang dikasih. Apapun lah yang dikasih ya. Kemudian dia diminta, oke, masukkan PIN mobile banking Anda. Anda kan pikir, oh iyalah kalau untuk masuk transfer ini masukin PIN gitu ya. Terus Anda ketik PIN Anda. Ya, itu sama aja Anda memberikan PIN Anda kepada si penipu itu, ya. Kemudian udahlah. Anda sudah ngerti maksudnya ya.
Jadi kemungkinan besar yang ngirim WA itu adalah komplotannya si penjual itu, ya, yang mencari mangsa. Dengan Anda memberikan PIN Anda, ya sudah, dengan mudahnya nanti mobile banking Anda dikuras, ya. Nah, itu yang baru-baru ini ada, ya. Kemudian ada juga dia beli barang melalui Instagram, ya. Ada misalkan tiket diskon. Nah, ini hati-hati ya, kalau Anda ada penawaran tiket diskon, sebaiknya Anda datang ke tempatnya. Misalnya dia ada pameran di mana? Di sebuah mall, Anda datangi. Ya, Anda lakukan pembayaran di situ, pastikan booth-nya atau outlet-nya itu benar, Anda bayar di situ, ya, dapatkan tanda terima, kemudian dapatkan booking code dan juga tiketnya yang sudah tercetak, ya. Saya bukan bilang beli tiket online itu bahaya. Saya sering beli tiket, ya bukan promosi ya, melalui misalnya Traveloka, tiket.com, agoda.com, aman, ya. Tapi kalau penjualan melalui Instagram, sekali lagi saya bukan bilang penjualan melalui Instagram itu kebanyakan bohong gitu, enggak juga. Nah, di sini apalagi diskon yang ditawarkan itu besar, 50% misalnya ya. Nah, kemudian si penjual itu minta Anda transfer ke sebuah rekening. Nah, Anda perhatikan nomor rekeningnya. Kalau nomor rekeningnya bukan PT dari sebuah tour travel misalnya, atau mungkin PT tour travel tapi fiktif, tapi agak susah lah kalau orang sekarang buat akun fiktif atas nama tour travel apa, karena nggak mudah buat akun itu di sebuah bank. Kebanyakan dia akan kasih Anda nomor rekening pribadi. Nah, di situ saja Anda sudah mesti curiga. Bagaimana mungkin seorang pribadi, bukan PT Tour Travel, bisa menjual tiket Garuda misalnya dengan diskon 50%. Tapi karena Anda ingin jalan-jalan gitu ke Bali atau kemana, Anda beli itu, Anda klik gitu ya. Nah, Anda klik dan Anda transfer ke rekening pribadi yang bersangkutan. Ya sudahlah, bye-bye lah, ya kan? Nah, kemudian yang bersangkutan tidak dapat tiketnya nih, ya. Kemudian dia cek ke Garuda misalnya yang dikatakan ada diskon 50%, ya. Terus Garuda bilang, betul, memang lagi ada promo diskon gitu, bla bla bla, dan ada bookingan atas nama Anda, katanya, ya. Namun, bookingan itu belum Anda bayar. Ya, Anda belum bayar. Dan mohon maaf, tadi saya salah. Garuda cuma bilang, betul ada bookingan atas nama Anda. Tapi promo diskon yang 50% tuh nggak ada. Di situ aja Anda kan syok dong. Tapi kok kenapa nama Anda ada di dalam bookingan? Ya, karena si penipu itu seakan-akan pura-pura membuat booking atas nama Anda. Ya. Nah, diskonnya tidak ada, ya Anda ngertilah. Uang Anda hilang. Ya kan? Nah, makanya inilah social engineering dengan berbalutkan piknik dengan harga murah. Ya. Kemudian ada lagi, orang mendapatkan telepon dengan nomor yang mirip dengan Halo BCA misalnya, ya kan? Dia menginformasikan bahwa kartu kreditnya itu dipakai, ada yang pakai lah gitu ya, atau sepertinya ini disalahgunakan gitu ya kan? Anda senang dong, wih baik nih BCA ngasih tahu saya bahwa kartu kredit saya disalahgunakan gitu kan? Nah, kemudian pihak yang mengaku Halo BCA ini bilang, oke, jangan khawatir, kartu kredit Anda akan kami atur, kita blokir supaya Anda tidak ditagihkan transaksi fiktif itu ya. Kemudian seperti biasa, Anda kan diminta melakukan sejumlah aksi gitu ya, misalnya nanti Anda kirim klaim, nanti ada biasalah ada OTP dan segala macam ya. Nah, ternyata yang melakukan itu adalah oknum BCA palsu ya. Oknum BCA palsu ya. Dan otomatis Anda punya kartu kredit, akhirnya nanti dipakai sama dia untuk melakukan sejumlah transaksi fiktif. Dan masih banyak lagi lah ya. Yang terakhir adalah di Telegram. Nah, ini di Telegram agak canggih ya. Di Telegram
teman Anda yang membuat akun Telegram, pasti Anda tahu, oh dia ternyata sudah bikin akun Telegram. Kenapa? Karena setiap ada teman yang buat akun Telegram, itu pasti muncul di notifikasi Telegram Anda. Ya kan? Oh si Tony misalnya ya, ternyata dia sudah punya Telegram. Ketika saya hubungi, Ton, kamu sudah punya Telegram? Tony bilang, iya betul. Saya telepon pun pakai Telegram, betul si Tony. Ya, dan kita chatting nih sama Tony sering melalui Telegram. Suatu ketika, akun yang namanya Tony itu, akun Telegram Tony itu mengirimkan suatu informasi, contoh seperti ini ya, mengenai bansos. Nih cek nama lu nih, siapa tahu lu dapat bansos, lumayan nih. Ya, tergantung penipunya. Ada yang bilang, lumayan nih dapat 2 juta, lumayan nih dapat 500 beda. Ada beda-beda lah. Ya, karena Anda pikir ini benar sih Tony, gitu ya. Nah ini sekali lagi social engineering. Karena Anda percaya ini akunnya Tony nih, bukan akun yang Anda nggak kenal gitu ya. Anda ikuti perintahnya. Anda ikuti perintahnya. Nah, ya ujung-ujungnya Anda disuruh download aplikasi dan segala macam seperti tadi. Ya, ini social engineering yang lebih agak canggih melalui Telegram dengan menggunakan akun aslinya. Begitu kita curiga, kita hubungi si Tony, bukan pakai Telegram, melalui WA misalnya, coba Ton, kamu cek Telegram kamu. Kok kayaknya aneh message-nya? Dia tidak bisa masuk. Nah, ini canggih. Saya sedang pelajari bagaimana orang bisa mengambil alih akun orang gitu ya, dan dipakai untuk nipu. Itu lumayan canggih menurut saya. Nah, yang terakhir, ini dengan menggunakan telepon. Saya punya kebiasaan tidak pernah mau mengangkat telepon yang nomornya tidak saya kenal. Jadi kalau ada di antara Anda misalnya coba meskipun tahu nomor telepon saya dan coba menelpon saya, pasti tidak saya angkat. Nah, kalau orang itu benar-benar penting sama saya, dia pasti kirim SMS atau kirim WhatsApp. Ya dong, Pak Chandra, saya Tuti misalnya. Saya dari PT ini, saya ingin berbicara dengan Bapak mengenai masalah ini. Nah, kalau dia sudah memperkenalkan diri, baru mungkin saya terima nanti handphonenya, atau mungkin saya yang akan telepon dia kembali. Oke? Nah, orang yang suka mengangkat telepon yang tidak dikenal, biasanya ya, akan disibukkan dengan penawaran, ya asuransi, pinjol dan lain-lain yang sebenarnya dia nggak perlu. Oke? Suatu ketika saya iseng nih, ini ada nomor yang berkali-kali hubungi saya, tapi kok dia nggak kirim WA. Oke deh, saya tes kali ini, saya angkat. Kebetulan ketika saya angkat, suaranya bagus itu, seperti ada rekaman dari answering mesin gitu ya. Kami dari PT Pos Indonesia mengabarkan bahwa ada kiriman untuk Anda yang belum Anda ambil. Silakan tekan tombol ini gitu ya, tombol 2 untuk berbicara dengan customer service gitu ya. Saya sih tidak pencet gitu ya. Tapi saya tahu karena modus-modus itu juga sudah banyak dibicarakan. Kalau Anda pencet nomor 2 misalnya ya, nanti ada yang ngangkat. Ya halo, dengan PT Pos Indonesia, nama saya Anu ini dengan Pak Chandra ya misalnya. Karena dia sudah tahu, dia mau menarget saya kan. Ya nih Pak, kami dari PT Pos Indonesia mau mengabarkan ada kiriman yang belum Bapak ambil. Kiriman dari siapa? Kalau Bapak mau tahu, sudah saya foto misalnya, nanti saya kirim ya ke WA Bapak ya, silakan dilihat ya. Dikirim, nah padahal itu bukan foto, itu adalah link untuk mendownload aplikasi. Dan terjadilah seperti tadi ya, aplikasi itu terinstall di HP Anda yang mana itu bisa membaca PIN dan lain-lain. Ya, cara paling gampang adalah hapus itu aplikasi ya. Kalau aplikasi itu tidak bisa dihapus, ya mau nggak mau Anda harus reset handphone Anda, tapi pastikan data-data Anda sudah di backup sebelumnya. Dan masih banyak lagi lainnya yang mungkin tidak bisa saya bahas satu persatu ya. Intinya adalah jangan cepat percaya ya. Meskipun itu orang yang Anda kenal, pastikan Anda telepon dulu ke dia. Telepon. Dan penipuan sekarang makin canggih. Meskipun Anda telepon pakai video call,
orang yang mau nipu Anda itu, walaupun bukan si Tony misalnya, dia bisa berbicara dengan Anda melalui video call, seakan-akan wajahnya Tony. Nah, tapi itu nanti lah ya saya bahasnya ya. Jadi, jangan cepat percaya, ya nggak usah angkat-angkat telepon yang Anda nggak kenal gitu ya, kecuali dia memperkenalkan diri ya. Jangan mau nurut, disuruh klik ini, scan ini, apalagi minta PIN, OTP, dan segala macam ya. Dan mungkin ada lagi tipe-tipe penipuan lain yang belum saya temukan. Jika Anda sudah pernah dicoba untuk ditipu atau malah pernah kena ketipu, silakan komen di kolom komen di bawah ini. Mungkin itu menarik untuk saya bahas berikutnya. Yang berikutnya saya akan bahas di konten berikutnya adalah penggunaan artificial intelligence, khususnya yang namanya deepfake. Deepfake itu adalah saya bisa menipu Anda walaupun saya bukan Tony misalnya yang tadi ya. Wajah saya kan bukan Tony nih ya yang Anda kenal. Saya bisa nelpon Anda melalui video call, tapi yang muncul di handphone Anda adalah Tony. Suaranya pun suara Tony. Nah, sehingga Anda kan, Tony nih nelpon gua nih, mau kasih bisnis misalnya ya. Padahal yang nelpon Anda bukan Tony, si Chandra ini. Nah, menggunakan deepfake. Tapi itu nanti ya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.